Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Febi Febianti Channel. Yuk kita sama-sama belajar materi akuntansi dasar perusahaan jasa. Di video kali ini aku mau membahas cara menganalisis akun-akun yang ada pada transaksi-transaksi di perusahaan jasa. Contohnya seperti bengkel, salon, dan sebagainya. Gimana caranya kita tahu supaya akun-akun tersebut tergolongnya ke akun harta, utang, modal, pendapatan, atau beban ya? Terus, apa kita harus nulisnya di debit atau kredit? Pasti masih banyak yang bingung kayak gitu. Yuk kita sama-sama belajar. Tonton videonya sampai selesai ya. Ini aku ada soal, yaitu transaksi dari jasa angkutan perusahaan Cepat Selamat periode Maret 2021. Yuk kita kerjain sama-sama. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa angkutan Cepat Selamat pada bulan Maret 2021 dengan tanggal transaksi sebagai berikut. Kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu 1 Maret, yaitu perusahaan Cepat Selamat melakukan investasi dari uang pribadinya sebesar 50 juta rupiah. Kita analisis, perusahaan Cepat Selamat melakukan investasi dari uang pribadinya sebesar 50 juta rupiah. Karena yang diinvestasikannya berupa uang, jadi otomatis uang tunai perusahaan yang bisa disimpan secara pribadi perusahaan atau bisa disimpan di bank itu disebutnya pada akun kas, yaitu akun harta termasuknya atau akun real. Jadi kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah, dan karena ini berupa investasi, dalam akuntansi investasi dari pemilik disebutnya modal. Modal perusahaan juga bertambah sebesar 50 juta rupiah. Untuk akun kas, kita tulisnya di debit karena alasan sebagai berikut ini. Nah, kalau akun modal meskipun bertambah, kita masukkan di kredit karena alasan sebagai berikut ini. Lalu kita analisis transaksi yang kedua yang terjadi pada tanggal 2 Maret, yaitu pemilik menyerahkan 2 buah kendaraan berupa bus untuk kegiatan operasional. Karena di sini tidak dicantumkan berapa harga dari sebuah bus, jadi kita kira-kira ya, 2 buah bus itu kira-kira harganya berapa? Misal saya masukkan 300 juta untuk 2 buah kendaraan bus. Nah, pada akun kendaraan ada terpisah, itu masuk kepada aset tetap perusahaan yang digunakan sebagai kegiatan operasional. Jadi karena asalnya tidak ada kendaraan di perusahaan, bertambah ada 2 kendaraan. Jadi kita masukkan 2 kendaraan bertambah senilai 300 juta rupiah di debit karena akun harta, atau lengkapnya alasan sebagai berikut ya. Karena pemilik menyerahkan 2 buah kendaraan sebagai modal atau investasi, maka bertambahnya kendaraan itu termasuk kepada akun modal, yaitu senilai dengan 300 juta rupiah. Karena akun modal, maka ditulisnya di sisi kredit, atau lengkapnya alasan di pinggir ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu dibeli tunai perlengkapan montir dengan harga senilai
Rp4.500.000, maka otomatis perlengkapan pada perusahaan angkutan cepat bertambah senilai Rp4.500.000 dengan akun pada akuntansi, yaitu akun perlengkapan. Ditulisnya di sisi debit ya. Lalu karena dibeli secara tunai, ya otomatis menggunakan uang, maka kas perusahaan berkurang senilai Rp4.500.000 juga. Karena akun harta bila berkurang atau akun kas bila berkurang, kita tulis pada kredit. Kita lanjut kepada transaksi berikutnya, yaitu terjadi pada 6 Maret, yaitu pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp15.500.000. Nah, kita analisis yang pertama, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Jadi, pemilik mengambil uang perusahaan sebesar Rp15.500.000 untuk kepentingan pribadi. Pada akuntansi, untuk mengambil uang kepentingan pribadi disebut prive. Nah, bila akun prive itu bertambah, maka uang kas perusahaan berkurang ya. Prive ditulis prive bertambah senilai Rp15.500.000 di debit dengan alasan sebagai berikut. Akun kas berkurang senilai dengan pengambilan besarnya prive, yaitu Rp15.500.000. Penulisannya kita tulis di kredit. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu terjadi pada 8 Maret, yaitu dibayar biaya iklan senilai Rp450.000. Nah, karena dibayar iklannya ini tidak untuk 1 tahun alias berjangka 1 bulan alias untuk 1 bulan itu saja, yaitu bulan Maret, maka kita masukkan ke akun beban iklan senilai Rp450.000. Karena akun beban, kita tulis di sisi debit ya. Lalu karena dibayar menggunakan uang perusahaan, maka kas perusahaan berkurang, yaitu akun kas berkurang senilai Rp450.000 juga, dan ditulisnya di sisi kredit. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya yang terjadi pada 10 Maret, yaitu dibayar sewa gedung bulan Maret untuk kantor senilai Rp15 juta. Karena ini dibayar sewa gedung untuk 1 bulan, maka akun yang ada pada akuntansi ini, perusahaan jasa ini, yaitu akun beban sewa senilai Rp15 juta. Kita tulis di sisi debit. Lalu karena dibayar menggunakan uang tunai perusahaan, yaitu akun kas pada akuntansi, maka otomatis kasnya berkurang senilai Rp15 juta juga. Dan bila akun harta berkurang, maka ditulis di sisi kredit. Kita lanjut ke transaksi berikutnya yang terjadi pada 12 Maret, yaitu diterima uang sebesar Rp75 juta atas jasa yang telah diberikan atau yang telah dikerjakan ya. Kita analisis, diterima uang. Jadi uang masuk kepada kas perusahaan, jadi kas perusahaan bertambah senilai Rp75 juta. Karena akun harta bila bertambah, yaitu akun kas bila bertambah, maka ditulis di sisi debit. Lalu karena jasa yang telah diselesaikan itu termasuk pada akun pendapatan jasa. Untuk alasannya kenapa namanya akunnya pendapatan jasa ya? Untuk penjelasannya ada di samping.
Nah, akun pendapatan jasa kita tulis senilai 75 juta rupiah di sisi kredit. Untuk alasannya ada di samping juga. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu yang terjadi pada 13 Maret, yaitu dibayar gaji karyawan senilai 22 juta rupiah. Karena bila pembayaran gaji pada karyawan, maka pada akuntansi ditulis pada akun beban gaji senilai 22 juta rupiah ditulis pada sisi debit, karena akun beban di akuntansi itu ditulisnya di sisi debit. Untuk selengkapnya ada di samping ya. Lalu karena karyawan pasti dibayarnya menggunakan uang tunai perusahaan, maka kas perusahaan akan berkurang. Jadi kas perusahaan berkurang senilai 22 juta rupiah di sisi kredit. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya yang terjadi pada tanggal 17 Maret, yaitu dibeli dengan kredit perlengkapan sebesar 7 juta rupiah. Nah, kita tulis dulu, bila kita setelah membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan dari perusahaannya bertambah senilai 7 juta rupiah. Nah, karena akun perlengkapan termasuk pada akun harta, kita tulis pada sisi debit senilai 7 juta rupiah. Lalu karena dibeli secara kredit, maka kita otomatis memiliki utang pada perusahaan yang menjual perlengkapan tersebut. Jadi kita tulis utang usaha bertambah senilai 7 juta rupiah di sisi kredit, karena akun utang ditulis di sisi kredit bila bertambah. Untuk penjelasan ada di samping ya. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 20 Maret, yaitu dibayar utang kepada kreditur senilai 20 juta rupiah. Nah, berarti setelah hutang dibayar, maka utang akan berkurang, yaitu utang usaha berkurang. Jadi pada akun utang usaha berkurang senilai 20 juta rupiah. Bila utang berkurang, maka ditulisnya di sisi debit. Dibayar menggunakan uang tunai perusahaan, maka kas perusahaan berkurang senilai 20 juta rupiah. Kas bila berkurang, maka ditulis di sisi kredit. Untuk transaksi berikutnya yang terjadi pada 24 Maret, yaitu dibayar biaya listrik dan air senilai 4.326.000 rupiah, maka biaya listrik dan air itu ditanggung untuk 1 bulan, maka masuk pada akun beban listrik dan air senilai 4.326.000 rupiah. Dibayar menggunakan uang tunai perusahaan, kas perusahaan berkurang senilai 4.326.000 juga. Akun beban ditulis di debit dan kas bila berkurang maka ditulisnya di sisi kredit ya. Selanjutnya pada transaksi berikutnya, yaitu 27 Maret, yaitu diterima pendapatan jasa senilai 45 juta rupiah atas jasa yang akan diberikan pada tanggal 23 Maret 2022. Itu seharusnya bukan yang akan diberikan, tapi yang telah diselesaikan ya pada 23 Maret 2022. Karena diterima pendapatan jasa, maka uang kas pada perusahaan bertambah senilai 45 juta rupiah di debit karena kasnya bertambah. Lalu akun pendapatan jasa juga bertambah senilai 45 juta rupiah. Karena akun pendapatan ditulisnya secara kredit, maka ditulisnya di sisi kredit ya. Untuk alasannya ada di samping. Nah, setelah dilakukan analisis, baru kita akan tulis di jurnal umum. Untuk cara memasukkan ke jurnal umumnya, nanti aku buat di video selanjutnya ya.
Sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 오늘의